Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan analisis saham kami. Yang pertama adalah pengertian investasi saham. Investasi saham adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh investor atau penanam modal yang menanamkan atau memberikan uangnya kepada suatu perusahaan dengan mengharapkan akan adanya profit di masa depan. Tetapi kegiatan investasi ini tidak selalu menghasilkan profit, tergantung pada kondisi pasar di masa depan. Seperti yang saat kita rasakan saat ini adalah wabah COVID-19 yang membuat banyak harga saham turun secara tiba-tiba. Kami memiliki 4 perusahaan yang akan kami analisis. Yang pertama PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang kedua PT Bukit Asam Tbk, yang ketiga PT Astra International Tbk, yang keempat adalah Bank Sentral Asia Tbk. Pertama saya akan menjelaskan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk bergerak di pembuatan produk mie instan, penggilingan tepung, pengemasan, dan layanan manajemen dan penelitian dan pengembangan. Banyak sekali produk Indofood yang kita dapat lihat di kehidupan kita sehari-hari seperti mie instan, Indomie. Berikutnya saya akan menjelaskan gambar grafik PT Indofood. Dapat dilihat pada pertengahan bulan Maret sampai akhir bulan April, grafik sangat turun. Itu disebabkan karena wabah COVID-19 baru saja masuk ke Indonesia. Hal itu menyebabkan mungkin para investor panik dan menarik modalnya dari PT Indofood Sukses Makmur sehingga saham PT Indofood Sukses Makmur sangat anjlok. Dan mungkin penjualan di pasar menurun pada waktu itu karena banyak konsumen yang takut keluar rumah untuk membeli barang apapun, takut tertular virus COVID-19. Tetapi pada akhirnya seiring waktu grafiknya semakin meningkat karena kebanyakan produk yang diproduksi oleh PT Indofood merupakan bahan-bahan makanan yang dibutuhkan oleh manusia untuk sebagai stok bahan makanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saham yang berikutnya adalah PT Bukit Asam Tbk. PT Bukit Asam Tbk sendiri bergerak dalam kegiatan penambangan batubara, termasuk survei umum, eksplorasi, eksploitasi, produksi, penulingan, transportasi, dan perdagangan, serta pemeliharaan fasilitas pelabuhan batubara khusus untuk kebutuhan internal dan eksternal, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap, dan menyediakan layanan konsultasi terkait dengan industri pertambangan batubara. Selanjutnya adalah analisis dari PT Bukit Asam Tbk. Di sini ada grafik saham dari PT Bukit Asam Tbk, dan saya ambil selama 6 bulan serta menggunakan indikator moving average 20. Di sini terlihat pada bulan Februari saham mulai mengalami penurunan karena pandemi COVID sendiri mulai masuk ke Indonesia. Ditambah lagi indikasi lain yaitu adalah IHSG yang juga menurun, dan itu juga mempengaruhi saham PT Bukit Asam Tbk. Pada akhir Maret sendiri terjadi penurunan yang cukup tajam, tetapi setelah itu saham tersebut bisa naik dan kembali fluktuatif. Serta pada Mei ada indikator positif, yaitu saham tersebut ada di atas garis moving average. Indikasi yang selanjutnya adalah pada 2020 sendiri PT Bukit Asam Tbk sendiri melakukan penjualan dan produksi yang meningkat dari 2019, yaitu sebesar 4%. Untuk penjualan sendiri sebesar 29,9 juta ton batubara, dan untuk produksi menargetkan 30,3 juta ton batubara. Indikator yang selanjutnya adalah harga batubara acuan. Itu dari 2 bulan terakhir ini mengalami sedikit kenaikan. Pada Februari naik 1,45% dari bulan sebelumnya, menjadi 66,89 US dollar per ton, dan pada Maret naik 0,28% menjadi 67,08 US dollar per ton. Kami juga melihat laporan keuangan dari PT Bukit Asam Tbk dari tahun 2015 hingga 2019. Terlihat bahwa revenue yang dimiliki PT Bukit Asam Tbk sendiri terus naik secara
terus meningkat, dan pada 2018 ke 19 sendiri mungkin peningkatannya sedikit karena tahun 2019 harga batu bara turun. Indikasi selanjutnya adalah kami menggunakan price earning ratio (PER). Dapat ditunjukkan bahwa PER dari PT Bukit Asam sendiri lebih tinggi dari beberapa perusahaan pertambangan batu bara yang cukup terkenal di Indonesia. Dan yang terakhir adalah indikasi bahwa PT Bukit Asam sendiri terus melakukan pengembangan. Pada 2020 ini PT Bukit Asam Tbk melakukan investasi sebesar 3,8 miliar untuk pengembangan perusahaan, meliputi proyek PLTU, pembukaan jalan baru, serta pembuatan jalur kereta. Dan PT Bukit Asam Tbk sendiri merupakan saham BUMN sehingga cenderung relatif lebih aman dibandingkan saham yang di luar BUMN. Karena saat perusahaan mengalami masalah, maka pemerintah akan langsung bertindak. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya kita ke profil singkat PT Astra International Tbk atau Astra. PT Astra International Tbk adalah produsen otomotif melalui anak perusahaannya. Perusahaan juga beroperasi di bidang pertambangan, pengembangan, perkebunan, keuangan, dan teknologi informasi. Lalu kita masuk ke analisisnya. Dari hasil analisis yang berdasarkan data dari Yahoo Finance, kami mendapatkan informasi dari tahun 2016 hingga 2019 pada PT Astra International Tbk. Total revenue-nya pada tahun 2016 yaitu 181 miliar 84 juta. Pada tahun 2017 yaitu 206 miliar 57 juta. Pada tahun 2018 yaitu 239 miliar 205 juta. Pada tahun 2019 menurun 237 miliar 166 juta. Lalu dari hasil yang didapatkan di laporan keuangan, pada sisi pendapatan pada tahun 2016 hingga 2015 bisa dilihat itu mengalami kenaikan, dan pada tahun 2019 penurunan ini tentunya berpengaruh ke harga saham PT Astra International Tbk. Lalu data yang kami ambil dari Yahoo Finance menggunakan indikasi moving average 20 dan rentang waktu yang kami ambil 6 bulan. Bisa dilihat awalnya bisa dibilang stabil, tapi pada bulan Februari mulai mengalami penurunan hingga akhir bulan Maret, dan setelah itu mulai menunjukkan grafik yang cenderung stabil. Pada kondisi terakhir pada chart terlihat berada di atas garis moving average yang merupakan indikasi bahwa saham tersebut berada pada kondisi bullish sehingga mengalami kenaikan menjadi 3.820. Data ini juga memperjelas pergerakan saham dari PT Astra International Tbk. Lalu selanjutnya kami akan menganalisis untuk mengetahui valuasi harga suatu saham dan prospek perusahaan melalui PER atau Price Earnings Ratio. PT Astra International Tbk memiliki nilai PER sebesar 7,26 yang berarti untuk mendapatkan Rp1, lalu yang harus dibayarkan investor sebesar Rp7,26. Nilai PER PT Astra International Tbk terbilang baik sehingga memiliki prospek yang baik yang membuat investor lebih merasa yakin untuk berinvestasi di PT Astra International Tbk. Dari indikasi-indikasi yang telah dilampirkan, kami yakin PT Astra International Tbk dapat bertahan dalam masalah ekonomi di Indonesia akibat dari pandemi COVID-19 karena banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan misalnya untuk membeli bahan-bahan pokok atau untuk kepentingan yang lainnya seperti bekerja. Ya, di sini saya akan melanjutkan dan saya akan membahas mengenai Bank Sentral Asia Tbk. Ya, di sini profil perusahaan BCA sendiri merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini mengoperasikan bank dengan nama Bank Sentral Asia atau BCA.
Selain perbankan konvensional, perusahaan juga menawarkan layanan perbankan syariah, PT Bank BCA Syariah. Anak perusahaan lainnya adalah PT BCA Finance yang bergerak dalam bisnis pembiayaan, PT BCA Sekuritas yang menyediakan layanan penjaminan dan perantara sekuritas, PT Asuransi Umum BCA yang menyediakan asuransi umum, dan BCA Finance yang bergerak dalam bisnis peminjaman uang. Dari sisi fundamental, BBCA adalah perusahaan dengan fundamental yang baik yang tercermin dari performa keuangan perusahaannya. Nilai aset yang terus meningkat walaupun diikuti oleh nilai hutang yang terus meningkat juga. Namun, nilai hutang yang tinggi adalah hal yang umum untuk industri perbankan, karena perusahaan perbankan menggunakan uang dari nasabah untuk melakukan aktivitas bisnisnya yang dicatatkan dalam pembukuan laporan keuangannya. Di sini kita juga lihat pendapatan perusahaan juga terus meningkat dari tahun 2014 hingga 2019, serta laba bersih yang terus meningkat menjadikan BBCA adalah perusahaan yang stabil dengan nilai fundamental yang bagus serta memiliki prospek yang baik di masa depan. Selain keuntungan atau return dari sisi harga saham, investor juga mendapat keuntungan dari pembagian dividen BBCA yang terus meningkat setiap tahunnya. Dilansir dari Warta Ekonomi, BBCA telah membayar dividen tunai dengan nilai total sebesar 13,6 triliun kepada para pemegang saham atau setara dengan 455 per lembar saham pada 21 April 2020 kemarin. Untuk prospek BCA di tengah pandemi COVID-19 ini, BCA adalah salah satu saham yang termasuk tahan banting karena meskipun harganya turun sejak awal Maret kemarin sampai pada titik terendahnya seharga 22.150, perlahan-lahan harga saham BCA naik dengan stabil dan menyentuh harga 26,475 pada 11 Mei 2020 kemarin. Hal ini juga diperkuat oleh banyaknya asing yang membeli saham BBCA. Mengutip dari Katadata ID, tercatat net foreign buy (NFP) dari BCA adalah 63,01 miliar dengan total transaksi mencapai 702,14 miliar pada 11 Mei 2020. Oleh sebab itu, saham BCA adalah salah satu rekomendasi saham dari kami yang patut diperhitungkan untuk investasi. Selanjutnya saya Ramadan akan menjelaskan tentang analisis portofolio yang telah kami buat. Analisis kami dibuat dengan mengambil data adjusted closing price atau harga penutupan yang telah disesuaikan dari 4 perusahaan yang telah dijabarkan sebelumnya. Adjusted closing price adalah harga penutupan penjualan saham di bursa yang telah digabung dengan dividen yang dibagikan. Kami mengambil waktu rentang 5 tahun dari bulan Desember 2014 hingga Januari 2020. Setelah data dikumpulkan, lalu kami menghitung return per bulan dari semua saham, lalu kami mencari data dari 4 saham tersebut yang memiliki korelasi positif. Hasil yang didapatkan adalah semua saham apabila dikorelasikan dengan PTBA akan menghasilkan korelasi yang negatif. Makna dari korelasi ini adalah apabila angka tersebut mendekati 1, maka apabila return saham naik, maka return saham yang satunya juga akan naik. Sebaliknya, apabila angka korelasinya negatif, maka apabila salah satu return saham naik, misalnya Indofood naik, maka saham lainnya akan turun returnnya, misalnya return PTBA ini. Apabila returnnya mendekati atau sama dengan 0, maka tidak ada korelasi sehingga return saham yang naik tidak akan mempengaruhi return saham yang satunya. Dalam konteks membangun portofolio, untuk dapat meminimalisir risiko apabila return salah satu saham turun, dapat dibuat dengan saham yang saling berkorelasi negatif sehingga kerugian yang terjadi dapat ditutupi oleh keuntungan saham yang satunya. Tetapi dalam kasus kami, karena satu-satunya kombinasi yang menghasilkan korelasi negatif melibatkan saham PT Bukit Asam terdekat, kami memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam portofolio kami. Hal ini bukan tanpa alasan, karena melihat dari segi return yang dimiliki, saham PT Bukit Asam termasuk memiliki nilai return yang cukup tinggi, yaitu sebesar 6%, 6,86% per bulan.
PT Bukit Asam, tetapi untuk nilai return yang besar itu, PT Bukit Asam juga memiliki nilai risiko yang sangat tinggi juga, yaitu sebesar 52,76%. Hal ini menjadi pertimbangan kami untuk tidak memasukkan saham PT Bukit Asam terbuka, terutama mengingat faktor kondisi saat ini yang sedang tidak mendukung. Untuk nilai saham yang kami masukkan dalam portofolio, dapat dilihat bahwa return tertinggi adalah BCA, yang kedua setelah PTBA, yaitu 1,71% per bulan dengan tingkat risiko sebesar 4,48%. Maka hal ini yang menjadi pertimbangan kami untuk memasukkan BCA ke dalam portofolio. Saham lain yang kami masukkan dalam portofolio adalah saham Indofood. Hal ini kami lakukan karena dua hal. Yang pertama, tingkat korelasi antara Indofood dengan BCA lebih rendah daripada Astra dengan BCA, yang berarti bahwa apabila ada perubahan nilai pada salah satunya, yaitu BCA atau Indofood, hal ini tidak akan terlalu berdampak pada yang lain meskipun tetap akan saling mempengaruhi. Yang kedua, perbandingan risiko dengan return dari Indofood kami nilai lebih baik dari Astra, yaitu 0,75% dengan risikonya yaitu 7,26%, dibandingkan dengan Astra dengan return 0,19% dengan risiko 6,78%, yang itu perbandingannya lebih dari 1/10-nya. Nah, karena itu kami memilih untuk memasukkan Indofood dan BCA. Selanjutnya kami melakukan pembobotan untuk menilai berapa bagian saham BCA dan berapa bagian Indofood yang sebaiknya dimasukkan dalam portofolio untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dapat dilihat bahwa untuk portofolio ini kami merekomendasikan 0,864 atau 86,4% portofolio terdiri dari saham BCA dan sisanya 13,56% untuk saham Indofood. Hal ini menghasilkan portofolio dengan nilai risiko sebesar 0,438 atau 4,39% dan return per bulan sebesar 1,58% atau 0,0157. Hal ini menghasilkan CV atau coefficient of variation sebesar 2,784753065. CV adalah nilai risiko yang didapat setiap penambahan satu satuan return. Dapat dilihat bahwa portofolio ini memiliki tingkat return per bulan sebesar 0,0157641858 atau 1,57% dan risiko 4,38%. Hal ini menurut kami sangat menguntungkan karena nilai risiko dengan return yang didapat tidak terlalu jauh, sedangkan nilai risiko portofolio ini lebih rendah dibandingkan dengan risiko masing-masing saham jika tidak digabung dengan portofolio dengan saham yang ada dalam portofolio yang kami rekomendasikan ini. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.